Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita punya setumpuk dokumen menarik yang Anda kirimkan. Semuanya tentang sebuah program bernama Bootcamp Skripsi BITAS. Pertanyaan intinya sebenarnya cukup personal ya buat banyak mahasiswa, apalagi di bidang IT. Gimana sih caranya lulus skripsi tanpa harus ya melirik jasa joki? Nah, dokumen-dokumen ini kayaknya menawarkan satu jawaban yang cukup radikal. Kita punya di sini dokumen strategi, ada testimoni alumni, daftar FAQ, sampai wah kurikulumnya detail banget. Jadi misi kita hari ini simpel aja. Kita mau bongkar, apa sih sebenarnya yang ditawarkan BITAS ini sebagai alternatif dari sekedar skripsi dibuatkan? Tepat. Dan kalau kita lihat lebih dalam ya, dokumen-dokumen ini sebenarnya nyentuh isu yang lebih fundamental, yang mereka sebut sebagai krisis kepercayaan diri di kalangan mahasiswa tingkat akhir. Krisis kepercayaan diri ya? Betul, jadi ini bukan cuma soal teknis, kayak nggak bisa coding atau nulis, tapi lebih ke, mental block. Disinilah posisi BITAS jadi menarik. Mereka dari awal udah pasang kuda-kuda gitu. Kami bukan jasa, tapi intervensi edukasi. Tujuannya bukan ngasih ikan, tapi ngajarin mancing. Klaim yang berani? Berani banget. Sekarang, mari kita lihat, pancing yang mereka tawarkan itu beneran bisa dipakai atau enggak. Oke, mari kita bedah ini. Dokumen strategisnya langsung to the point banget ya. Menyorot dua masalah utama, krisis kepercayaan diri dan ketergantungan pada joki. Saya jadi keinget masa-masa kuliah dulu deh. Selalu ada aja kan bisik-bisik di pojok perpus soal jasa beginian. Fakta bahwa sekarang ada model bisnis yang dibangun untuk melawannya secara langsung itu, wah, luar biasa. Tapi yang paling kena buat saya itu filosofi mereka. Saya kutip ya, daripada dibuatkan, mending diajarin. Punya skill setelah lulus, nempel selamanya. Ini statement yang kuat banget kan? Sangat kuat. Dan ini memunculkan wawasan menarik sebenarnya. Model ini seakan-akan bilang kalau masalah joki itu bukan sekedar soal mahasiswa males, Terus? tapi soal kegagalan sistem pendidikan yang mungkin nggak membekali mahasiswa dengan cukup rasa percaya diri dan skill praktis. BITAS ini pada dasarnya kayak sebuah sistem pendidikan swasta paralel yang mengisi kekosongan itu. Oh, menarik. Iya kan? Ini bukan cuma solusi buat mahasiswa, tapi juga sebuah kritik terselubung buat kurikulum kampus yang ada. Nah, mereka menerjemahkan filosofi itu jadi solusi yang mereka sebut sistem bimbingan terintegrasi, all in one. Nah, sistem bimbingan terintegrasi. Jujur, kedengarannya kayak jargon marketing. Apa sih isinya sebenarnya? Karena masalah yang Anda sebut tadi, fragmentasi, itu nyata banget. Mahasiswa nyari orang buat coding di satu tempat, buat nulis di tempat lain, buat analisis data beda lagi. Hasilnya seringkali nggak nyambung dan biayanya bengkak. Apa paket ini beneran menyelesaikan masalah itu? Dan rancangan sistem. Ini bukan cuma soal EYD ya, tapi gimana bangun argumen skripsi yang kokoh. Kedua, nah ini yang paling vital, mentoring pemrograman aplikasi web. Katanya disesuaikan langsung sama judul mahasiswa. Ketiga, pendampingan penulisan paper ilmiah. Ini kan sekarang jadi tiket lulus di banyak kampus. Dan pilar terakhir, ini yang menurut saya paling krusial. Apa itu? Simulasi dan teknik sidang. Tunggu. Saya justru lebih tertarik dengan pilar kedua dan ketiga digabung. Pendampingan paper ilmiah itu kan keahlian yang beda banget sama coding. Apa realistis satu program bisa unggul di keduanya? Maksud saya, satu hal itu bikin aplikasi jalan. Hal lain itu nulis argumen akademis yang bisa terbit di jurnal. Dokumennya nyebutin nggak siapa yang nanganin bagian-bagian ini? Itu poin kritis. Dokumennya nggak merinci siapa menangani apa, tapi mereka menekankan kualifikasi mentornya. Ada yang lecture certified, professional software development, sama Google certified trainer. Oke. Jadi spektrumnya luas ya? Betul. Ini mengimplikasikan kalau mentornya punya keahlian dari sisi akademis maupun praktis industri. Mereka coba jual ide kalau mentor yang sama bisa bimbing dari hulu ke hilir. Dari ide, coding, nulis, sampai publikasi. Biar konsisten. Tentu ini klaim yang perlu dibuktikan, tapi ya itulah model yang mereka tawarkan. Oke. Di atas kertas kedengarannya luar biasa komprehensif. Tapi klaim sebesar itu harus dibuktikan dengan eksekusi yang jelas. Apa dokumen kurikulumnya ngasih kita gambaran gimana semua ini dijalankan dari minggu ke minggu? Tentu. Dan ini bagian yang paling nunjukin keseriusan mereka. Programnya dirancang untuk 24 minggu. 6 bulan.
6 bulan, wow. Iya, ini bukan bimbingan kilat seminggu sebelum deadline. Ini peta jalan yang terstruktur banget. Bulan pertama misalnya mereka sebut pondasi dan analisa. Isinya bedah judul, analisis sistem pakai, alat-alat standar kayak flowchart atau UML. Sebentar, bisa dijelasin dikit soal flowchart atau UML? Mungkin nggak semua pendengar kita familiar. Tentu, anggap aja UML atau flowchart itu kayak blueprint atau denah rumah sebelum membangun. Oke, Anda rancang alur programnya, hubungan antar menu, cara data mengalir, sebelum satu baris kode pun ditulis. Ini penting biar proyeknya nggak ngawur di tengah jalan. Nah, setelah blueprint ini jadi, baru masuk ke bulan kedua dan ketiga. Mereka sebut development and coding. 2 bulan penuh buat bangun aplikasi. nah soal coding ini, ada satu detail di dokumen FAQ yang menarik perhatian saya. Disebutkan, setiap pertemuan bimbingan itu durasinya 6 jam per minggu. 6 jam? Itu komitmen yang luar biasa. Kalau kita hubungkan dengan testimoni alumni yang nanti kita bahas, yang bilang dia buta banget soal coding, durasi ini jadi masuk akal. Ini bukan buat polesan akhir, ini beneran buat belajar dari nol kayaknya. Tepat. Dan durasi 6 jam ini bukan tanpa alasan. Ini ngubah dinamika dari sekedar konsultasi jadi workshop. Workshop? Ya. Iya, bukan lagi saya nanya, mentor jawab, tapi kita kerjain bareng, mentor ada di samping pas saya mentok. Secara psikologis, ini bangun kemandirian, bukan ketergantungan. Mahasiswa dipaksa buat nyoba, gagal, dan coba lagi, tapi ada jaring pengamannya. Itu yang sering nggak didapat dari bimbingan dosen ya? Betul. Bimbingan dosen mungkin cuma 30 menit setiap 2 minggu. Masuk akal. Jadi setelah 2 bulan workshop coding intensif, apa selanjutnya? Bulan keempat fokusnya geser ke penulisan dan paper ilmiah. Di sini draft skripsi bab 1-4 disusun utuh dan penulisan paper jurnal dimulai. Bulan kelima itu review dan finishing, isinya pengujian aplikasi dan revisi tulisan. Nah, bagian bulan keenam ini yang paling menarik buat saya. Namanya simulasi sidang dan mental building. Mental building. Ini pengakuan implisit bahwa masalahnya bukan cuma di hard skill kan? Tapi gimana cara mereka membangun mental? Apa cuma latihan presentasi? Atau ada pendekatan lain yang disebut di dokumen? Dokumennya nyebutin secara spesifik simulasi tanya-jawab dengan dosen penguji. Oh, wow. Jadi mereka nggak cuma ngelatih apa yang harus dikatakan, tapi juga gimana cara ngadepin tekanan, pertanyaan menjebak, atau bahkan kritik pedas. Mereka mencoba mensimulasikan atmosfer ruang sidang yang menegangkan itu. Ini secara langsung ngikat balik ke masalah awal yang mereka identifikasi, krisis kepercayaan diri. Jadi ditangani dari teknis sampai mental ya? Persis, mereka sadar mahasiswa bisa aja nguasain materi, tapi kalau mentalnya runtuh pas ditanya, ya semuanya sia-sia. Oke, klaimnya besar, kurikulumnya terstruktur. Sekarang kita lihat buktinya. Apa ini semua beneran berhasil? Di dokumen portofolio, mereka cantumin beberapa contoh judul skripsi yang lulus. Ada rancang bangun sistem inventory berbasis web menggunakan framework Laravel, disebut lulus dengan predikat A. Ada juga yang lain, implementasi algoritma C45 untuk prediksi kelulusan mahasiswa, yang papernya terbit di jurnal nasional. Framework Laravel itu salah satu alat paling populer buat bangun aplikasi web sekarang. Dan algoritma C4.5 itu teknik machine learning klasik buat klasifikasi. Jadi judul-judul ini cukup relevan dengan standar industri dan akademik saat ini. Benar. Portofolio itu penting sebagai bukti kapabilitas teknis. Tapi yang dampaknya lebih emosional tentu saja testimoni alumni. Saya setuju. Ada satu kutipan dari alumni angkatan 2022 yang kayaknya ngerangkum semuanya. Dia bilang, dan saya kutip, awalnya saya buta banget soal coding. Tapi di Bitas diajarin pelan-pelan sampai aplikasi saya jalan dan saya paham logika di baliknya. Pas sidang, penguji kaget saya bisa jawab semua. Kalimat penguji kaget saya bisa jawab semua ini, wah ini kan impian semua mahasiswa yang mau sidang. Tepat sekali, testimoni itu adalah validasi dari seluruh proses yang tadi kita bahas. Kenapa dia bisa jawab semua? Ya karena dia terlibat dari pembuatan blueprint alias UML. Dia ikut dari awal. Dia ikut coding selama 2 bulan penuh. Dia ikut nulis argumen deskripsinya. Inilah yang secara fundamental bedain model ini dari joki. Joki itu kan ngasih Anda produk jadi, sebuah black box. Oh iya.
Anda tahu input dan outputnya, tapi Anda nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Jadi pas dosen penguji nanya, kenapa kamu pakai metode ini? Apa kelemahannya? Coba jelaskan baris kode ke-57 ini, Anda bakal diam. Mahasiswa bimbingan ini, menurut klaim mereka, bisa jawab karena mereka yang bangun kotak hitam itu sendiri. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang digajah di dalam ruangan, yang juga mereka jawab di FAQ. Apakah BITAS itu jasa joki? Dan jawaban mereka sangat tegas. Bukan. Kami adalah bootcamp dan mentoring. Penjelasan lanjutannya adalah mereka nggak cuma ngasih file, tapi mastiin Anda paham tiap baris kode dan tiap paragraf skripsi. Ah, itu pembedanya ya. Itu pembeda utamanya. Prosesnya itu transfer ilmu, bukan transaksi produk. Tanggung jawab belajar tetap ada di mahasiswa, tapi mereka nyediain lingkungan dan dukungan yang sangat intensif biar pembelajaran itu bisa terjadi. Oke, jadi mereka mencoba ngatasin hambatan pengetahuan dan kepercayaan diri. Tapi ada satu hambatan besar lainnya, biaya. Jasa joki, walau beresiko, seringkali dipilih karena dianggap lebih murah atau setidaknya biayanya jelas di depan. Gimana BITAS bersaing di area ini? Jika kita lihat gambaran besarnya ya, masalah finansial itu pendorong utama mahasiswa cari jalan pintas. Dokumen strategis dan FAQ mereka ngebahas ini secara eksplisit. Mereka nawarin sistem cicilan bulanan. Oh, dicicil. Iya, ini bukan sekedar fitur, tapi langkah strategis, biaya program bisa dicicil tiap bulan selama 6 bulan. Secara psikologis kan ini terasa lebih ringan daripada harus bayar jumlah besar di muka. Jadi pilihannya bukan lagi antara mahal tapi benar dan murah tapi salah. Mereka coba bikin jalan yang benar ini jadi lebih terjangkau. Ada testimoni yang dukung ini juga. Alumni Angkatan 2023 bilang, sistem cicilannya ngebantu banget buat mahasiswa yang pas-pasan kayak saya. Nggak perlu bayar joki mahal-mahal yang belum tentu hasilnya bagus. Betul. Dan ada satu lagi kebijakan finansial yang penting. Apa itu? Bebas biaya eceran. Ini artinya nggak ada biaya tersembunyi. Semua udah termasuk dalam paket all-in-one itu. Ini ngasih kepastian anggaran. Jadi nggak ada biaya tambahan di tengah jalan. Ada biaya tak terduga. Oh, ada tambahan biaya buat hosting. Oh, nambah lagi buat revisi bab 4, dan seterusnya. Dengan model ini, biayanya terkunci dari awal. Ini upaya mereka buat ngilangin semua hambatan, sekaligus. Hambatan pengetahuan lewat kurikulum, hambatan mental lewat simulasi, dan hambatan finansial lewat cicilan dan transparansi biaya. Mereka bahkan nambahin bonus akses ke kursus Udemy Internasional. Ini sejalan banget sama filosofi skill nempel selamanya tadi. Dan untuk bangun kepercayaan, mereka juga cukup transparan ya soal kualifikasi mentor. Berpengalaman sejak 2004, punya sertifikasi lecturer, Google Certified, dan professional software development. Di dunia bimbingan skripsi yang seringkali abu-abu, transparansi soal kualifikasi mentor ini jadi penting banget. Benar sekali. Itu cara mereka bilang Anda tidak sedang bertransaksi dengan orang anonim di forum online. Anda akan dibimbing oleh profesional yang bisa diverifikasi. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, gambaran yang muncul adalah BITAS memposisikan diri bukan sebagai jalan pintas, tapi sebagai jalan tol yang terstruktur dan terbimbing. Fokusnya jelas pada pembangunan skill dan kepercayaan diri, dengan kelulusan sebagai hasil akhirnya, bukan tujuan satu-satunya. Pilar utamanya, kurikulum 6 bulan, paket terintegrasi, skema pembayaran fleksibel, dan penekanan pada pemahaman original. Semuanya dirancang untuk dukung misi itu. Ini memunculkan satu pertanyaan penting sih untuk Anda renungkan. Dokumen-dokumen ini kan nunjukin sebuah resep yang sangat terstruktur buat lulus. Tiap minggu, tiap bulan, udah dipetakan apa yang harus dilakuin. Betul. Struktur yang ketat ini bisa jadi penyelamat bagi mahasiswa yang merasa tersesat. Tapi, ini juga memunculkan pertanyaan yang lebih besar tentang sistem pendidikan kita. Jika model seperti BTS ini berhasil dan menjamur, apa artinya ini bagi peran universitas? Apakah ini pertanda bahwa kurikulum formal perlu dirombak total untuk menjawab kebutuhan industri dan mahasiswa yang lebih praktis? Atau apakah ini justru model simbiosis yang ideal, di mana kampus memberi landasan teori dan pihak ketiga seperti ini memberi akselerasi skill praktis? Nah, ini pertanyaan besar tentang masa depan pendidikan tinggi yang menarik untuk Anda pikirkan lebih lanjut.